Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa, ya. Berdoa terus sebelum kita melakukan aktivitas kita. Baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan ajarkan kepada kami untuk kami terus bersyukur. Itulah yang akan menguatkan kami, itulah yang akan memberikan semangat kami pada saat kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Karena kami tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kalau itu yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kami, maka semuanya akan bisa kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Filemon. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu harga yang harus dibayar. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Filemon ini hanya satu pasal. Hanya satu pasal terdiri dari 26 ayat, ya. Nah, kitab Filemon ini tentunya kita semua tahu ditulis oleh seorang Rasul Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dalam kondisi dia di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca sejenak dari ayat 1 sampai ayat 23 ini kita bisa menangkap kok bahwa kitab Filemon ini menceritakan bagaimana Filemon ini telah memenangkan jiwa seorang yang bernama Onesimus. Ya, seorang Onesimus, seorang petobat. Ya. Dia nggak punya pekerjaan, diberi pekerjaan di tempat Filemon ini membantu bersama-sama mereka melakukan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya. Dan Onesimus ini juga dari keluarga yang tekun kepada Tuhan, tetapi mungkin bisa jadi karena pergaulan, karena teman, ya. Akhirnya yang dilakukan Onesimus sangat melukai hati Filemon, karena Onesimus ini telah melakukan suatu tindakan yang sangat salah sekali, yaitu telah melarikan diri dengan mengambil beberapa barang, ya, milik dari Filemon. Pergi dia setelah mendapatkan barang itu, pergi, ya. Bahasa kasarnya setelah mencuri, bahasa kasarnya barang ataupun uang, lalu Onesimus pergi, ya. Mengetahui apa yang dilakukan Onesimus, tentu Filemon ini merasa kesal, merasa sebel, merasa kecewa, ya. Di dalam pelarian Onesimus ini, dia akhirnya ketemu dengan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus, puji Tuhan, mengatakan kalimat seperti ini, firman Tuhan. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Rasul Paulus itu menginginkan supaya Filemon berbesar hati, memaafkan Onesimus ini, menulis surat kepada Filemon dengan mengatakan apa yang sudah dilakukan oleh Onesimus, aku sebagai sahabatmu, aku akan menanggungnya. Wow, begitu luar biasa Rasul Paulus ini, ya. Seperti tadi ayat 13 tadi. Sebenarnya aku mau menahan dia, yang dimaksud di sini adalah Onesimus, sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuan aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksaan, melainkan dengan sukarela. Rasul Paulus tetap menghargai si Filemon. Kalau engkau izinkan, Mon. Kalau enggak, ya sudah. Sebenarnya kan bisa saja Rasul Paulus mengambil keputusan, dah Onesimus sama aku, tapi puji Tuhan, ya. 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih bagiku.
Sudah demikian apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Karena engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Wow, puji Tuhan ya. Akhirnya Onesimus diterima kembali oleh Filemon. Bersama-sama dia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalau kita bisa memenangkan jiwa, bukan kita ya, kita dipakai Tuhan, tapi Tuhan memakai kita untuk memenangkan jiwa. Dan kita melihat orang ini kok masih begini ya karakternya ya. Kok masih begini ya? Ya, seperti yang dialami oleh oleh Filemon ini. Ya, kok enggak, katanya bertobat kok begini ya? Kita belajar dari Rasul Paulus. Betapa dia dengan penuh kasih sayang mendidik Onesimus supaya dia mau minta maaf kepada Filemon, dan Filemon juga diberi pencerahan oleh Rasul Paulus untuk menerima kembali, memaafkan kembali si Onesimus ini. Andai hal ini terjadi di dalam lingkungan di mana kita berada, kalau kita bersalah, ya, kita memberi maaf dan melupakan, dan yang salah juga mau datang meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Andai itu terjadi, alangkah indahnya. Jiwa makin bertambah, Tuhan senang melihat kehidupan jemaat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mempunyai jiwa yang besar, ya, mau menanggung apa yang dilakukan oleh petobat baru yaitu Onesimus. Dan biarlah pada pagi hari ini kita juga belajar dari sifat, dari karakter Rasul Paulus. Siapapun dia yang bisa kita bawa kepada Tuhan, ya, kalau dia mengalami sesuatu hal yang itu tidak cocok bagi kita, dengan kesabaran, kita minta kesabaran dari Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita mau meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus supaya jiwa ini kembali. Tetapi biarlah kekuatan, kesanggupan, saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian banyak dipakai Tuhan di gereja JSS, memenangkan jiwa, ya, membawa jiwa bagi Tuhan. Semua itu semata-mata hanya bagi kebesaran Tuhan. Dan biarlah kita mau bekerja lebih keras lagi, kita mau bekerja lebih dalam lagi. Kita buka di dalam, kembali di dalam Filemon ayat yang 23 dikatakan begini, kata Rasul Paulus, salam kepadamu dari Epafras temanmu sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, mendapat salam, mendapat sokongan, mendapat dukungan dari pemberita-pemberita Injil yang ada di penjara, dan itu menguatkan Filemon untuk kembali menerima si Onesimus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kasih Tuhan yang ada dalam hati kita, yang ada dalam jiwa kita, senantiasa bisa kita memaafkan orang lain, menerima orang lain apa adanya, seperti halnya Tuhan menerima diri kita apa adanya tanpa menuntut. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh terberkati dengan kehidupan Rasul Paulus, dan biarlah kami juga belajar untuk mempunyai karakter seperti Rasul Paulus Tuhan, menjadi pendamai, menjadi penengah di dalam setiap masalah yang dihadapi oleh Onesimus juga Filemon Tuhan. Mampukan kami menjadi pendamai Tuhan, mampukan kami menjadi penengah yang mendatangkan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang berbagi kepada kami, curhat, mengadu kepada kami, dan biarlah hikmat Tuhan terus turun atas kami sehingga kami diberi kecakapan untuk menyelesaikan segala permasalahan dan pergumulan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.